Oke teman-teman, kita akan memfungsikan alat ini. Ini udah kuning ya. Jadi kita akan nembak WiFi ID yang ada di situ. Nah, itu WiFi ID-nya. Yuk, kita akan, caranya cukup mudah. Jadi teman-teman jangan menaruhnya dekat situ ya. Jadi jauhkan ya, seperti ini. Nah, misalkan seperti mulai sini. Kalau dekat itu speednya itu enggak optimal gitu ya. Jadi WiFi ID itu seperti itu. Kalau dekat dia enggak optimal gitu. Harus ada jarak sekitar ya paling ada 2 meter atau 1 meter ya. Oke, di sini kita akan saya ambil dulu. Nah ini. Nah, ini kita colokkan ke sini ya. Oke. Oh, salah ya. Salah. Kita cari dulu. Nah, ini ya. Salah. Tadi itu fiber home ya. Nah, oke. Jadi kita colokkan. Nah, terus yang ini tadi ke PoE ya. Ke PoE. Nah, kita colok di sini di LAN PoE ya, di LAN PoE ya, atau WAN gitu. Maka di sini, oke, apakah udah nyala? Wait, kayaknya nunggu. Oh, kita harus ganti kabel gitu. Oke, ini dulu guys, kita ganti kabel. Itu tadi ada masalah kabelnya, jadi kita colokkan. Oke, tunggu dulu. Ini udah terkoneksi dengan baik ya. Oh, udah. Ini udah ada nyala itu ya. Udah nyala. Nah, itu di sini ya. Ini udah lama gitu ya. Nah, jadi teman-teman, misalkan itu WiFi ID-nya ya, situ WiFi ID-nya. Nah, di situ WiFi ID-nya. Maka kita akan nembaknya mulai di sini ya. Jadi sekitar 1 meter lah jaraknya itu ya. Nah, itu 1 meter. Nah, jadi kita tembak di situ ya. Jadi saya barusan juga memasang SXT yang saya unboxing ini ya. Nah, ini SXT yang saya unboxing tadi. Yang di sini kita akan, ini murah banget ya. Dulu saya belinya 250. Bukan ya, 300 ya. 300.000. Jadi udah lama banget makanya kuning. Nah, jadi kita akan fungsikan untuk menembak WiFi ID ya. Jadi apabila ini jaraknya itu asal akses poinnya itu di luar, itu bisa nembak ini nih sekitar ya 500 meter ya, bisa nembak ke situ ya. Misalkan itunya di luar rumah gitu ya. Jadi saya sengaja menaruhnya di situ karena ya takutnya di sebelah nembak juga ya. Makanya kalau ketemu situ dikurung sama ini, maka sinyalnya drop gitu sebelum rumah ya. Itu ya. Nah, untuk cara settingnya gimana? Silahkan simak video ini di layar PC ya. Oke guys, kita akan men-setting tinta 03 yang tadi ya. Oke, jadi ini berlaku apabila ada jaringan WiFi ID yang di sekitar kalian lah gitu, yang bisa ditembakkan pakai tenda 03 ya. Ini khususnya untuk tenda 03 ya teman. Jadi WiFi ID itu bermacam-macam ya. Saya ini menggunakan akun kampus gitu, pemanin gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke settingannya. Di sini kita akan masuk ke settingannya dulu. Nah, di sini saya
kebetulan udah login ya pakai akunnya tadi ya. Loginnya cukup mudah ya, siapkan aja kucel kalian ya. Ini sudah saya login. Namun di sini saya akan membahas tentang WiFi ID-nya ya. Jadi ini udah terkoneksi ya. Oke, jadi setelah kalian beli baru pasti di sini ke AP ya. Oke, jadi ke AP. Nah, di sini jangan dulu di Google, di sini dulu kita masuk ke tab wireless. Oke, di wireless, di sini wirelessnya di enable. Negaranya tuh terserah sih, kalau bisa negara yang full ya, maksudnya full itu ya gitu ya. Jadi kita pilih aja Cina ya. Untuk SSID nya terserah, ini WSP ya. Jadi tenda ini menangkap lalu menyebar kembali dengan SSID yang ada di sini. Nah ya guys, nah jadi ini broadcast SSID nya di enable. Internet modenya itu kita BGN ya. Oke, security modenya kita WPA2 PSK. Untuk inscription TV nya itu AES ya. Untuk passwordnya kita masukkan di sini. Oke, update interval itu senang aja. Ini otomatis ya, itu terserah kalian mau channel berapa, itu bisa di autokan bisa juga ya. Oke, di sini transmit powernya itu udah bisa digeser gitu. Oh bisa ya. Oke, karena mungkin Cina gitu ya. Jadi kita pulkan aja, enggak kita auto expansion channelnya ini ya otomatis sudah ya. Jadi aplikasinya itu kita disable. Untuk directnya ini kita auto aja ya. Jadi langsung aja di save ya teman-teman, di save. Nah jadi ini untuk cara settingannya ya. Tadi sudah cara tutorial pemasangannya gitu ya. Jadi kita akan setting lagi. Untuk pemasangan itu semua orang juga bisa, ada bukan ke HP ya, tinggal ya. Jadi itu kebetulan dekat sekali ya, karena saya memasang WMS lalu ada WiFi ID-nya gitu ya. Oke, di sini kita ke admin lagi. Admin itu kita pilih full, karena ininya tenda 03 ini yang itu yang ada di kotaknya itu ya 5 kilo ya, kita isi 5 kilo gitu. Yang kita perlu ubah lagi dari settingan pabrikannya itu yang ini ya, kita ubah ya, asalnya urban kita pilih suburban ya. Untuk signal kita pilih 6 paling tinggi. Untuk signal transmission kita ini corporate pointed. Kita ubah lagi di antena polarization ya, di vertikal ya. Oke, langsung aja save. Jadi kita aja nggak usah banyak-banyak. Oh ya, langsung aja kita ke network ya. Nah networknya ini, nah jadi apa namanya, WiFi ID itu kan dia sistemnya log MAC address ya gitu. Jadi kalau kalian apa namanya nggak bisa login, keterangannya login gagal, silahkan koneksikan kembali. Nah jadi itu penyebabnya MAC addressnya itu udah diblokir oleh si Telkom gitu. Jadi saatnya itu gimana ya, jadi kemungkinan kalian di HP kalian itu untuk loginnya itu menggunakan WiFi dari tenda 03 ini yang WSP tadi ya. Jadi dia tangkap sebelah lagi, jadi yang kita setting tadi. Nah jadi itu kalian pakai SSID itu tetap nggak bisa, itu kalian lupakan aja SSID atau di router atau di tenda 03 nya itu ya, terserah. Jadi kalian lupakan, terus sambungkan kembali. Nah kalau tetap saja nggak bisa, keterangannya seperti tadi, login gagal, koneksikan kembali. Nah jadi ini kita ubah di tendanya ini, kita ubah MAC address-nya. Gimana caranya? Gampang sekali, masuk ke network MAC colon, ini kita colon MAC ya, jadi akan beralih. Nah jadi ini dua aja. Kalau kalian
mau setting ya bisa nih kalian edit ya. Oke, jadi langsung aja di save, maka akan minta di reboot ya. Oke, yang kita setting lagi di HCP sebetulnya. Oke, ini MTO lagi ya. Oke, anything MTO lagi teman-teman. Oke, udah terkoneksi kembali ya. Udah ya, ini ya udah. Jadi kita ke DHCP servernya harus di enable. Kenapa DHCP server harus di enable? Karena ini ya, kalau kita menangkap, maksudnya menangkap WP ID dari satu HP itu kan, satu akun itu hanya boleh satu HP gitu ya. Tapi kita bisa kalau mau ganti HP, maksudnya kalau mau koneksikan ke beberapa HP itu, misalkan kita yang HP saya dan terus HP adik saya login secara bersamaan dengan SSID sama dengan akun yang sama, maka itu tidak bisa ya. Jadi fungsinya di HCP server itu, maka dari itu kalian login satu kali aja, masukkan ke router, maka akan bisa semua HP gitu ya. Jadi satu akun terus semua HP. Bisa juga pakai yang WP dari tenda 03 nya ini ya. Oke, jadi WP ID itu saya sudah setting ya, ini saya sudah save. WP ID nya itu otomatis di lognya di HCP server. Di sini saya sudah edit, semuanya sudah saya edit. Di sini 7 day, lalu dia akan kembali seperti ini lagi ya, seperti ini lagi, nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi ini maka akan 24 jam maka akan disuruh login kembali ya. Jadi kalian login kembali itu. Nah, jadi kita langsung aja ke inti dari video ini. Nah, di sini kalau dari bawaannya itu ke HP, lalu kita pilih USB, kita klik next. Nah, kita akan scan WP yang ada di sekitar kita. Nah, ini ada WiFi ID ya, dengan ID underscore WiFi ID ya. Oke, dia menggunakan channel 6 di sini yang bertabrakan ini ya. Gak apa-apa, soalnya 1/4 dulu kayak gitu, nggak apa-apa, nggak tabrakan. Next, di sini kita next aja, next. Nah, di sini dia otomatis channel 6 ya, mengikuti dari WiFi ID tadi ya. Oke, jadi next aja gitu ya, next. Nah, di sini next. Nah, di sini save, maka dia akan reboot ya. Jadi setelah reboot itu tunggu beberapa menit ya, sekitar 5 menit ya. Jadi kalian bisa login ya. Di sini kebetulan saya sudah login, maka tampilannya seperti ini ya guys. Dengan ya saya beli akunnya ini 25.000 ya. Oke ya, 25.000, yang kampus 30, yang smart business itu 25.000. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Oke, jadi gimana kecepatannya itu ya. Di sini saya masuk di Mikrotik saya ya. Jadi Mikrotik saya itu saya fungsikan sebagai manajemen bandwidth ya, sebagai membagikan ke klien-klien gitu ya. Jadi untuk yang WiFi ID itu masuk di ini, di ether 1 ini ya, yang ini ya. Nah, jadi nanti di sini saya kebetulan load balance ya. Oke, jadi di sini kita akan test speed ya. Oke, kita akan test speed. Oke, kebetulan ini saya sudah ubah ya.
Nah, kita tes speed, maka kita akan lihat grafiknya iya 36 ya. Di sini kedua kalinya ya, itu dua dia ya jalan ya. Jadi udah jalan gitu ya. Jadi kalau kalian tidak percaya bahwa ini dari tenda ini kan IP-nya ini ya. Jadi coba kita cek ya. Nah, coba kita cek di IP root. Nah, umumnya itu gateway-nya 2.1 gitu ya. Oke. Nah, ini berhasil gitu ya. Jadi cuma ya sekitar, anggap aja lah yang paling mahal gitu, 30-an ribu ya, 30.000 unlimited. Kecepatannya itu tergantung dari lokasi kalian ya. Di lokasi saya ini kecepatannya 50 Mbps ya, untuk yang frekuensi 2,4 GHz ya. Untuk frekuensi 5,8 gitu saya nggak tahu ya. Tapi untuk di seamlessnya saya coba itu 70 Mbps gitu ya dari HP saya coba. Tapi WiFi ID nya itu ya memblok MAC address dari HP saya, jadi nggak bisa login gitu. Jadi saya coba seamlessnya, maka 70 Mbps. Untuk seamlessnya kalian kalau ada teman atau keluarga yang langganan IndiHome itu bisa belinya 10.000 rupiah, 10.000 rupiah saja ya. Jadi next video saya akan membuatkan tutorialnya seperti itu ya. Jadi 10.000 rupiah maka akan bisa unlimited dengan speed wow. Oke, jadi inti dari video ini ya, dengan 30.000 rupiah kita bisa internetan puas gitu. Jadi syaratnya itu kalian udah ada WiFi ID ya, jaringan WiFi ID itu entah tetangga atau entah kantor camat, kantor bank, rumah sakit gitu ya, biasanya seperti itu ya. Jadi kalian bisa tembakan aja gitu ya. Jadi hanya mau modal 30 ribuan untuk akunnya itu 1 bulan ya, itu garansi doang sih. Oke, jadi sekitar segitu kalian bisa menikmati internetan sepuasnya ya. Jadi kalau kalian mau bertanya, bang gimana nih dia ini ya, kalian cek dulu WiFi ID nya itu ada enggak di sekitar kalian itu ya. Misalkan 1 kilo misalkan ada WiFi ID, itu kemungkinan bisa kalau akses pointnya itu kita taruh di luar ya, maksudnya akses point dari WiFi ID nya itu ya. Misalkan ada teman yang memasangnya, jadi teman itu kita suruh akses pointnya itu taruh di luar dan kita akan tembak. Biasanya itu kalau di kantor-kantor itu di luar ya guys, misalkan di kantor bank, di rumah sakit. Biasanya saya sih banyak settingkan kalau menembakkan WiFi ID aja ya gitu ya, di kantor, maksudnya di rumah sakit gitu ya. Jadi sangat relatif murah gitu ya. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe, like video ini ya. Oke, semoga kalian mencoba berhasil ya. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. See you, goodbye.